Tidak jelas benar apakah kecerdasan memiliki nilai untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Orang tidak akan punya waktu untuk Anda jika Anda selalu marah atau mengeluh. Saya tidak habis pikir. Orang-orang yang membual tentang IQ mereka adalah pecundang. Hidup akan menjadi tragis jika itu tidak lucu. Jadi saat seseorang mengeluh bahwa Anda telah melakukan kesalahan, katakan padanya bahwa mungkin menjadi hal yang baik. Karena tanpa ketidaksempurnaan, Anda maupun saya tidak akan ada. Kecerdasan adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Bagaimanapun sulitnya hidup, selalu ada sesuatu yang dapat Anda lakukan dan berhasil padanya. Ketika harapan seseorang dikurangi hingga titik nol, dia akan sungguh-sungguh mengapresiasi semua yang dia miliki saat ini. Perempuan. Mereka adalah misteri yang lengkap. Sebagai ilmuwan, kami melangkah di atas pundak sains, membangun karya yang telah datang sebelum kami, yang bertujuan untuk mengilhami generasi baru ilmuwan muda untuk melanjutkan setelah kami pergi. Mengapa kita di sini? Dari mana kita berasal? Secara tradisional, ini adalah pertanyaan untuk filsafat, tetapi filsafat sudah mati. Orang yang membanggakan tentang IQ adalah pecundang. Seseorang tidak dapat berdebat dengan teori matematika. Bumi mungkin suatu hari nanti menyerupai planet Venus. Yang ingin saya kendalikan bukanlah mesin, tetapi orang. Jika Anda percaya pada ilmu pengetahuan, seperti yang saya lakukan, Anda percaya bahwa ada hukum tertentu yang selalu dipatuhi. Tidak hanya Tuhan yang bermain dadu, tapi Dia terkadang melempar mereka di tempat yang tidak bisa dilihat. Bahkan jika ternyata perjalanan waktu itu mustahil, penting bagi kita untuk memahami mengapa itu tidak mungkin. Lihatlah bintang-bintang dan jangan lihat ke bawah di kaki Anda. Cobalah untuk memahami apa yang Anda lihat, dan tanyakan tentang apa yang membuat alam semesta ada. Persamaan hanyalah bagian yang membosankan dari matematika. Saya mencoba untuk melihat hal-hal dalam hal geometri. Saya pikir kita memiliki peluang bagus untuk bertahan cukup lama untuk menjajah tata surya. Saya tidak berpikir umat manusia akan bertahan hidup 1000 tahun mendatang, kecuali kita menyebar keluar angkasa. Dalam dunia yang berada dalam kekacauan politik, sosial dan lingkungan, bagaimana ras manusia dapat bertahan 100 tahun lagi? Menjaga pikiran yang aktif sangat penting bagi keberlangsungan hidup saya, seperti menjaga rasa humor. Saya pikir virus komputer harus dihitung sebagai kehidupan. Saya pikir itu mengatakan sesuatu tentang sifat manusia bahwa satu-satunya bentuk kehidupan yang kita ciptakan sejauh ini adalah murni merusak. Kami telah menciptakan kehidupan dalam citra kami sendiri. Tak satu pun yang bisa menolak ide dari seorang jenius yang lumpuh. Ada alasan untuk optimisme yang berhati-hati bahwa kita sekarang mungkin mendekati akhir dari pencarian hukum-hukum alam tertinggi. Bekerja memberi Anda makna dan tujuan, hidup kosong tanpa itu. Ilmu pengetahuan dapat mengangkat orang keluar dari kemiskinan dan menyembuhkan penyakit. Itu, pada gilirannya, akan mengurangi kerusuhan sipil. Kecerdasan adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Masa lalu, seperti masa depan, tidak terbatas dan hanya ada sebagai spektrum kemungkinan.
Pencapaian terbesar umat manusia terjadi dengan berbicara, dan kegagalan terbesarnya adalah dengan tidak berbicara. Saya bertanya-tanya tentang waktu sepanjang hidup saya. Saya menganggap otak sebagai komputer yang akan berhenti bekerja ketika komponennya gagal. Tidak ada surga atau akhirat untuk memecah komputer, itu adalah kisah peri bagi orang-orang yang takut pada kegelapan. Sekarang kita semua terhubung dengan internet, seperti neuron yang ada di otak raksasa. Tidak ada yang tidak bisa eksis untuk selamanya. Betapapun sulitnya kehidupan, selalu ada hal yang dapat Anda lakukan dan sukseskan. Jika Anda memahami alam semesta, Anda mengendalikannya dalam sebuah cara. Kita hidup di dunia yang membingungkan. Membatasi perhatian kita pada hal-hal terestrial sama dengan membatasi semangat manusia. Sangat penting bagi saya untuk menulis untuk anak-anak. Saya hanyalah seorang anak yang belum pernah dewasa. Saya masih terus menanyakan pertanyaan, bagaimana, dan mengapa ini. Kadang-kadang, saya menemukan jawaban. Saya ingin terbang keluar angkasa selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah membayangkan itu akan benar-benar terjadi. Saya memiliki begitu banyak yang ingin saya lakukan. Saya benci membuang-buang waktu. Saya perhatikan bahwa bahkan orang yang mengklaim semuanya sudah ditentukan sebelumnya dan bahwa kita tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya, lihatlah sebelum mereka menyeberang jalan. Saya tidak takut mati, tapi saya tidak terburu-buru mati. Pertama, saya memiliki begitu banyak keinginan yang ingin saya lakukan. Tidak ada gambaran unik tentang realitas. Harapan saya berkurang menjadi 0 ketika saya berusia 21 tahun. Segala sesuatu sejak saat itu telah menjadi bonus.